Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channelnya Bunda di Jejak Semesta. Kali ini Bunda mau membacakan pesan keuangan untuk 12 zodiak ya di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni ke depan ya. Untuk kalian yang melihat video ini di saat tanggal tersebut ya, semoga pesan ini bisa membantu kalian untuk memanage lebih baik keuangan kalian dan mengambil keputusan yang cukup bijaksana untuk perihal keuangan dan masalah keuangan yang sedang kalian hadapi sekarang ya. Kita akan mulai di Pisces ya. Kalau episode yang lalu kita mulai dari Aries, kita sekarang mulai dari Pisces dulu. Untuk yang belum subscribe dulu, like dulu, dan komen dulu ya, biar Bundanya semangat buat channel lagi, buat video lagi. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut kita ke Pisces ya. Pisces, potensi pemasukan tambahan muncul. Gunakan momentum finansial untuk mulai tabungan atau investasi baru. Dana ekstra diarahkan ke rekening khusus atau pelajari instrumen jangka panjang. Di sini untuk Pisces keuangannya cukup bagus ya. Dan Bunda sedikit terawang ya, energi Pisces yang bagus di sini 80% ya teman-teman ya. Energi Pisces, para Pisces yang sekarang potensi keuangannya cukup bagus ini di angka 80%. 20%-nya masih berada di keuangan yang kemarin. Mungkin yang kemarin itu ya oke lah pemasukannya ya, tapi kalau berbanding sama pengeluarannya sedikit 40-60 gitu ya, 60 pemasukan, 40 pengeluaran gitu. Kalau energi Pisces yang bagus ini cukup banyak ya. Jadi sekitar pemasukan 70% dan dalam kondisi baik ini mungkin dia mendapatkan bonus ini ya. Dan beberapa keuangan baru keluar gitu, entah itu tabungan, entah itu tunggakan gaji, begitu ya teman-teman ya. Di sini disarankan untuk memulai tabungan dan investasi baru. Selalunya Bunda menginformasikan ya, supaya kalau ingin menginvestasikan itu Bunda sarankan di emas ya. Kalau tidak di tanah, tapi lihat dulu juga lokasi tanah dan juga kalian ada di daerah mana, karena banyak juga daerah yang kalau menjual properti itu cukup susah begitu ya. Yang paling aman dan paling nyaman itu emas ya. Dari dulu harga emas nggak ada anjlok-anjloknya ya. Untuk kalian yang berminat untuk investasi di kripto juga harus hati-hati ya, karena kripto itu memang sih kalau secara logika kripto itu memang hampir sama kayak emas. Jadi sebenarnya kita punya 1 gram, sampai kapanpun kita punya 1 gram. Kripto pun demikian. Kalau kita punya 10 koin akan selamanya juga punya 10 koin, tapi kripto di sini yang Bunda pahami ya, itu naik turunnya itu sangat drastis dan buat rugi banyak gitu. Kalau emas sih enggak ya, dia aman aja gitu ya. Kalian punya 0,5 gram, sampai suatu saat nanti harga 0,5 gram itu akan mengikuti harga pasar yang sudah ada gitu ya. Dan Bunda lihat sih harga emas dari Bunda SMA sampai sekarang itu harganya naik. Dulu Bunda itu masih mengikuti emas muda itu harganya 50.000. Sekarang emas muda harganya 700, bayangin kan. Itu saran yang Bunda kasih untuk kalian yang menginginkan investasi jangka panjang ya teman-teman ya. Ini yang buat sisa-sisa gaji atau sisa-sisa THR-nya masih ada, investasikan ke emas begitu ya teman-teman ya. Lanjut kita ke Aquarius ya. Pesan keuangan untuk Aquarius di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni. Bulan ini fokus pada keseimbangan harian. Minggu ini pertahankan disiplin pengeluaran agar mindset tetap tajam dan produktif. Buat jurnal keuangan, rutinitas hingga hindari stres terkait uang. Untuk Aquarius ya,
Di sini sih Bunda pesankan ya, sarankan ya untuk di sini sih mendisiplinkan pengeluaran. Jadi gini, kalian sih untuk minggu-minggu ini buat supaya yang tidak terlalu penting jangan dibeli ya. Yang tidak terlalu penting jangan dibeli ya, teman-teman ya. Tapi kalau kebutuhan tetap kebutuhan. Tapi terkadang kita itu lupa antara butuh dan pingin ya. Antara butuh dan ingin itu itu satu hal yang sangat berbeda ya. Karena apa? Karena di sini yang Bunda lihat ya, eh, memang keuangan kalian cukup bagus di sini. Energi Aquarius yang keuangannya bagus di sini Bunda baca sekitar 60%. Ya, 60% keuangannya bagus, tapi yang 20% itu seimbang ya. Yang 30-nya itu lagi biasa lah, masa-masa anak masuk sekolah ya. Cuman mereka cukup Aquarius ini tipikal zodiak yang pandai memanajemen keuangan ya. Jadi mereka tuh kalau nggak penting-penting banget sih memang mereka nggak keluarin. Dan kebiasaan Aquarius nih kebutuhannya tanggal berapa tuh ya, dia bakal sudah siapin tuh, nyisihin tuh buat segini-segini, seketat itu. Dan itulah kunci keberhasilan dari segi keuangan ya teman-teman ya. Aquarius keren banget di sini ya. Untuk pesan keuangannya sih masih masih sama ya, masih sama seperti yang Bunda jelaskan tadi. Jangan sampai membeli sesuai keinginan, tapi lebih ke sesuai kebutuhan aja gitu ya. Lanjut kita ke zodiak berikutnya ya teman-teman ya. Di sini ada Capricorn ya. Pesan keuangan untuk Capricorn di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni. Capricorn digadang-gadang meraih keberuntungan keuangan setelah Jupiter. Minggu ini cocok untuk evaluasi tabungan dan rencana jangka panjang. Alokasikan dana ke investasi kecil dan persiapkan dana darurat. Di sini sih Capricorn bintangnya cukup bagus seperti Pisces ya. Energi Capricorn di Indonesia yang bagus ya sekitar 30-40% ya teman-teman ya, yang Bunda terawang ya. Terus di sini yang 10%-nya itu ada di angka biasa aja gitu ya, seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Dan 30%-nya lagi dia macam belum bisa menyelesaikan perihal masalah keuangannya di sebelumnya, begitu ya. Energi Capricorn yang 40% di sini yang Bunda lihat ya. Evaluasi tabungan dan rencana jangka panjang. Alokasikan dana dan ke investasi kecil dan persiapan dana darurat ya. Energi ini sih mungkin yang Bunda lihat beberapa Capricorn di luar sana itu di saat dia berada di posisi membutuhkan uang secepatnya itu susah ya, susah untuk menemukan orang yang bisa membantu atau lembaga atau organisasi yang ingin membantu. Maka itu semesta menyarankan kepada Capricorn untuk menyediakan dana darurat gitu ya. Dana darurat ya, kalau yang Bunda lihat dari segi kehidupan ya, dana darurat itu ada, memang harus ada ya, harus ada. Tapi di sini kalian harus benar-benar bisa mencukupi kebutuhan keseharian dulu, baru kalian bisa menabung atau meletakkan dana darurat. Tapi kalau dalam kondisi keuangan yang minus ya, dana darurat itu tetap bakal kecabut-cabut. Itu derita ibu-ibu atau keluarga yang dalam kondisi masih keuangannya belum stabil ya. Bunda harapkan si Capricorn baik dari segi yang belum menikah, sudah menikah, atau yang sudah mempunyai keluarga ya, bisa merencanakan persiapan dana darurat gitu ya. Gitu teman-teman Capricorn. Untuk bintang selanjutnya yaitu Sagittarius ya, pesan keuangannya di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni.
Purnama membawa kejelasan soal dana bersama. Tantangan muncul saat Mars Uranus. Namun Jupiter dan evaluasi akhirnya menyeimbangkan. Diskusi keuangan, pasangan atau keluarga hindari keputusan tiba-tiba di pertengahan minggu. Wow, energi Sagittarius cukup kontroversi ya. Beda dengan teman-temannya yang 3 bintang sebelum ini ya. Energi Sagittarius ini sih Bunda lihat ada di energi akan ada pengeluaran yang cukup besar ya. Bunda harapkan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya, selamat dan juga bahagia. Sadu, sadu, sadu. Di sini sih ya pesan keuangannya ya untuk Sagittarius, diharapkan untuk Sagittarius jangan terlalu memutuskan hal di saat emosi ya. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, ada sedikit slack atau salah paham tentang dia kepada temannya atau keluarganya. Nah, dia langsung ya udah gue beli semua. Nah, seperti itu tidak boleh ya. Atau ya udah di tempat aku aja, ngapain sih repot-repot. Nah, itu seperti itu. Diharapkan untuk tidak memberi keputusan dadakan ya. Yang apalagi yang terkait dengan keuangan atau enggak udah gue pinjemin dulu dah, yang penting lo ikut. Nah, itu hati-hati ya. Hati-hati sekali dalam segi keuangan yang dimunculkan dengan emosional, keputusan keuangan yang muncul karena emosional. Sebenarnya bukan keputusan keuangan saja ya teman-teman ya, tapi lebih ke semua keputusan. Jangan sampai mengambil keputusan secara emosional. Tenangkan dulu. Karena apa? Dengan tenang itu kita bisa berpikir secara bijak dan juga kemungkinan besar untuk melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan itu sedikit gitu ya teman-teman ya. Itu nasihat untuk Sagittarius di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni. Lanjut kita ke Scorpio. Pesan keuangan untuk Scorpio di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni. Posisi kuat finansial bulan ini setelah menyelesaikan urusan lama, minggu ini pas untuk ekspansi usaha dan investasi jangka pendek. Gunakan energi Jupiter dan Mars. Cermati rencana investasi, hindari overconfident. Di sini yang Bunda baca ya, energi Scorpio dibilang bagus banget ya. Kalau secara terawangan Bunda aman ya. Kondisinya masih untuk sama ya atau bagus ini di angka 60% Scorpio aman ya. Di angka 30%-nya lagi ini masih tidak ada pergerakan secara signifikan secara finansial ya. Gak terlalu naik ya, gak terlalu turun, sama aja gitu. Di sini sih selesaikan urusan lama baik dari segi janji, utang atau beberapa pembayaran yang mungkin tertunggak ya. Terus di sini juga diharapkan jangan terlalu percaya diri dalam mengambil keputusan karena kita kan lagi pegang duit nih ya. Jangan sampai iya deh itu dulu deh. Jangan seperti itu. Pikirkan baik-baik, selesaikan urusan yang belum selesai baru kita ambil keputusan yang baru ya. Tentunya terkait dengan kebutuhan bukan keinginan ya, teman-teman ya. Lanjut kita ke Libra ya. Pesan keuangan untuk Libra di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni. Minggu sebelumnya Libra unggul dalam mengoptimasi keuangan, potensi bisnis baru dan kolaborasi yang menguntungkan muncul. Pastikan verifikatif dan rencana matang sebelum memulai usaha. Wah, energi Libra ya, seperti matahari bersinar di sini ya. Energi Libra yang bagus untuk minggu ini ya, di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni. Di sini Bunda lihat 30%. Dan 70%-nya sedang menjalankan keberhasilan finansial minggu kemarin ya. Jadi kayak dia masih mempertahankan di kehidupan yang sebelumnya. 30% ini
mengoptimalkan keuangan potensi. Nah, mereka sudah mulai kepingin merencanakan bisnis baru. Untuk teman-teman semua yang ingin merencanakan bisnis baru itu sangat luar biasa. Cuman jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Gimana maksudnya? Jadi gini, semua yang kalian nih mau memulai bisnis baru, kalau bisa jangan meninggalkan pekerjaan yang lama dulu. Jangan ya. Bunda harapkan sih itu untuk jadi satu pertimbangan saja, bukan berarti Bunda menyuruh kalian untuk melakukan keduanya, tidak. Tapi paling tidak akan ada keadaan di dalam kekosongan finansial, begitu teman-teman ya. Jadi Bunda sarankan sih untuk kerja dulu atau melakukan pekerjaan yang ini dulu ya, sambil membuka usaha yang baru. Dimana kan kalau usaha yang baru itu apa ya, pergerakannya kita masih belum tahu gitu. Pergerakan maju, mundur, rugi, untungnya kita masih belum tahu. Apalagi usaha yang baru itu biasanya membuat kita itu kadang stuck ya, stuck dari segi keuangan nih, mentok nih, nggak ada pemasukan lagi. Tapi kalau kita ada kerja sambilan ya, masih ada pekerjaan, tapi berpikir untuk melakukan usaha atau membuka usaha, minimal ada support dana yang itu bukan dari hutang ya, yang bukan dari hutang atau bukan dari apa ya, kayak kayak ya seperti pinjol atau lainnya, itu tetap ya terhitung hutang ya. Ribet banget Bunda ya, maksudnya tidak sampai menyangkut apa ya, nanti di kemudian hari kan untuk keberuntungan atau tidaknya itu kita masih belum tahu kalau usaha gitu ya. Begitu ya Libra ya, pesan keuangannya, hati-hati dalam mengambil keputusan keuangan, apalagi mau membuka usaha baru. Untuk keuangannya cukup bagus di sini ya Libra ya. Kita lanjut ke Virgo. Virgo di 15 Juni sampai 21 Juni ke depan ya, untuk pesan keuangannya, energi mendorong evaluasi serius anggaran, mulai tabungan, pelajari investasi jangka panjang, buat spreadsheet keuangan mingguan, dan awasi pengeluaran provider. Ya, ini bahasanya kalau secara Bundaisme kok sulit ya dicerna ya. Jadi Bunda terawang aja nih. namanya juga Bunda Singliu ya. Apa-apa sih mending dilihat secara energi saja ya. Di sini Virgo, dari yang Bunda baca secara energi ya. Memang di sini kalau untuk pemasukan tidak terlalu bagus seperti bintang lainnya, tapi ada di beberapa Virgo ya, di sini sih 15% itu keuangannya stuck ya. Tidak ada pemasukan dan tidak ada pengeluaran yang signifikan. Terus di sini ada 40% dari Virgo di Indonesia bagus, ada sedikit keberuntungan ya, bukan sedikit. Ada keberuntungan mereka dari segi keuangan dan finansial, dan sisanya ini masih dalam keadaan aman dan nyaman ya, mungkin karena mereka masih ada simpanan keuangan untuk melanjutkan kehidupan dan juga masih berada di dalam pekerjaan yang cukup mensupport kehidupan mereka. Di sini sih yang Bunda bacakan untuk yang 15% ya, evaluasi serius anggaran. Di sini sih diharapkan apa yang sudah terjadi dari segi keuangan ya, itu sebenarnya kehancuran keuangan atau kegagalan dari segi keuangan itu bukan suatu hal yang kayak gimana banget ya. Semua orang pasti akan mengalami masalah ini. Cuman yang Bunda sarankan untuk kalian ya, evaluasi. Dilihat lagi, apa sih yang salah ya? Entah dari segi pekerjaannya, entah dari segi pengeluarannya, atau dari segi perbaikan, dari segi merencanakannya gitu ya. Jika kalian merasa sudah cukup semuanya, nah berarti kan kita kedepannya ini lebih ke mengirit atau mencoba untuk mendapatkan penghasilan baru gitu ya Virgo ya.
Mulai tabungan, pelajari investasi jangka panjang. Nah, ini terjadi untuk Virgo yang keuangannya bagus ya, yang sekitar 40% tadi ya. Sama seperti yang Bunda sarankan untuk zodiak lainnya yang sedang beruntung ya. Di sini Bunda harapkan kalian kalau berinvestasi itu ke emas atau pelajari dulu. Kadang orang yang butuh suka tantangan seperti kayak kripto atau saham-saham lainnya itu ada yang suka seperti itu. Memang mereka pandai di situ gitu. Kalau kalau orang awam seperti Bunda dan beberapa orang lainnya yang kurang mengerti dari segi trading ya, Bunda sarankan sih investasinya di emas begitu. Itu nasihat untuk Virgo ya. Gak apa-apa. Kemarin gagal dari segi keuangan gak apa-apa. Yang pasti di sini kita ada perbaikan. Jangan sampai sedih berlarut atau ada kekecewaan yang tak berujung gitu ya Virgo ya. Lanjut kita ke Leo ya. Leo. Pesan keuangan untuk Leo di 15 Juni sampai 21 Juni ya. Keuangan kembali stabil. Wah, ini Leo dari segi asmara sama keuangannya 2 minggu, wah. Baik semua gitu ya. Berkat Mas masuk Virgo. Disiplin. Jangan cepet-cepet dong. Disiplin akan membuka peluang bonus atau kenaikan upah. Rencanakan investasi kecil dan hindari pengeluaran boros. Energi Leo yang baik ya, yang sesuai dengan zodiak ramalan bintang itu di angka 30%. Di angka 50% mereka stabil seperti kemarin, masih baik-baik saja, dan sisanya itu masih dalam keadaan yang berjuang dari segi finansial. Tua ya, waduh ini kayaknya yang sudah puasa Senin Kemis ini. Ada yang sudah meditasi ya, meditasinya keren ya. Di sini sih untuk teman-teman semua, semoga semua makhluk berbahagia dan semoga Leo dan juga bintang-bintang lainnya juga bagus-bagus ya untuk minggu depan. Lanjut kita ke Cancer ya teman-teman ya. Pesan keuangan untuk Cancer di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni ya. Jupiter mendukung pertumbuhan keuangan. Cermat berinvestasi, eksplorasi peluang terkait properti, rumah, dan atau keluarga jadi sangat menguntungkan. Fokus pada aliran kas sederhana, pemasukan rapi, tabungan meningkat. Di sini yang Bunda baca dari energi Cancer ya, di 21 Juni sampai tanggal 15 Juni sampai 21 Juni untuk pertumbuhan keuangan yang bagus ya, meningkat cukup stabil di sini di angka 60% ya. Yang 10%-nya mereka pemasukannya ini cukup lah ya, tidak terlalu meningkat sangat tapi oke lah masih ya. Dan sisanya masih berada di perjuangan secara finansial ya. Cancer di sini sih ya yang Bunda berikan informasinya atau pesannya adalah di Cancer yang 60% ya. Mendukung pertumbuhan keuangan, cermati berinvestasi dan bereksplorasi peluang terkait properti, rumah, atau keluarga. Di sini sih semesta berharap kepada Cancer ya untuk lebih cermat lagi ya, untuk lebih cermat lagi. Ini keberuntungan ini cukup bagus ya, tapi kan tidak selalunya seperti ini. Ada masa di mana manusia itu seperti roda berputar, ada keuangan di atas dan keuangan di bawah, begitu. Untuk masing-masing Cancer ya, untuk masing-masing Cancer pasti yang Bunda tahu ya, nggak mungkin lah orang itu keuangannya sama ya kan. Cuman yang di sini sih untuk masing-masing Cancer yang beruntung ya pasti nominal, walaupun nominal keberuntungannya itu masing-masing banget dan nggak mungkin sama gitu. Hati-hati ya, kalian cukup flashback tentang perjalanan keuangan kalian sampai di titik ini seperti apa gitu ya. Ingat saat tidak ada duit pokoknya gitu. Kalau ada duit ya ingat saat nggak ada duit gitu, siapa yang nolong gitu. Itu
Bukan berarti kalian tidak boleh berbuat baik, tidak, tetap harus berbuat baik ya, cuman sisakan sedikit itu untuk diri kalian ya, untuk orang yang kalian sayang. Oke lah, menurut kalian aku nggak apa-apa, aku bakal sehat, tapi coba perhatikan untuk anak, ibu, atau orang sekitar ya. Harus mempunyai space keuangan yang cukup baik ya. Kalau ingin berinvestasi, berinvestasilah yang cermat. Di sini cukup bagus ya, pelan tapi pasti untuk kenaikannya. Cuman yang itu tadi, naik itu kalau ada naik pasti ada turun ya. Di sini sih memang guncangan Cancer di 3 bulan terakhir ya. Sampai ke arah sini itu banyak terjadi ujian-ujian yang luar biasa. Maka dari itu Bunda sarankan kalau mau berinvestasi, berinvestasi yang aman. Jika mau bekerja sama, konsultasikan dengan keluarga, enaknya gimana. Memang keputusan terakhir ada pada diri kita, tapi dengan mencari informasi dan filter ya. Jangan semua informasi dimasukin, yang ada stres. Itu filter sama yang masuk, informasi yang masuk itu difilter. Jadikan pertimbangan dan ambil keputusan yang paling bijaksana, yang dimana keputusan itu akan menghasilkan suatu keadaan yang paling minim resiko. Kalau nggak ada resiko sama sekali, itu bukan usaha ya, tapi minim resiko terkecil. Begitu ya, Cancer ya. Ketutup. Lanjut kita ke Gemini ya. Pesan keuangan untuk Gemini di 15 Juni sampai 21 Juni. Minggu ini sangat menguntungkan ya. Memberi peluang income meningkat dari rumah atau properti. Namun jangan berlebihan dalam pengeluaran. Atur pengeluaran agar tetap seimbang. Di sini sih energi Gemini juga cukup bagus ya. Energi Gemini yang bagus di sini sekitar sih 30%. 40% ya yang Bunda lihat di tanggal 15 sampai 21 Juni ini, itu 40% ini kurang bagus gitu ya. Banyak mengalami mungkin kegagalan finansial untuk prediksi ya. Jadi apa yang mereka harusnya ini keluar, nah itu gagal ini. Tapi yang 30% yang dibacakan oleh ramalan bintang ya, ini yang 30% ini cukup bagus ya, hampir sama dengan Cancer. Yang sisanya ini mix antara masih mengalami finansial yang sama atau baru memulai usaha ya untuk Gemini ya. Di sini akan Bunda bacakan yang 40% yang kegagalan dalam prediksi keuangan. Gak apa-apa ya. Namanya orang usaha itu pasti ada gagalnya. Namanya kehidupan itu ada salahnya. Cuman kalian harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi. Bertanggung jawabnya seperti apa? Intinya gini, oke, kita belajar dari kesalahan. Ya, kita buat seperti apa ke depannya supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Baik dari segi kerugian atau usaha. Ya, kalau memang kalian mencintai usaha itu, dan kalian merasa income-nya ini sebenarnya bagus loh, tapi kenapa kok uangnya nggak ada gitu. Nah, kalian evaluasi. Minimal harus mempunyai 2 usaha. Yang satu sudah berjalan dengan ajak ya, yang satu baru kalian buka. Atau kalian jangan pernah meninggalkan pekerjaan kalian untuk memulai usaha yang baru. Begitu. Lanjut, kalau untuk yang 30%-nya lagi, yang bagus ini ya, seperti Cancer, nasihatnya cukup sama dengan Cancer tadi ya. Hati-hati, ingat di saat punya uang, ingat tidak punya uang ya. Pengeluaran jangan berlebihan, ingat susah di saat senang, begitu ya. Untuk yang stabil dari segi keuangan, sisanya tadi ya, Bunda rasa sih kalian cukup beruntung ya, karena roda berputar ini belum berjalan di kalian ya, mereka masih stuck di situ. Jadi nikmati dulu keindahan anugerah ini ya, anugerah keuangan yang cukup baik ini. Cuman hati-hati dari segi pengeluaran dan jangan lupa membahagiakan orang sekitar walaupun kecil. Gitu ya untuk Gemini ya, selalu rendah hati baik di atas di saat
ekonomi di atas ataupun ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Begitu ya Gemini ya. Lanjut kita ke Taurus ya. Taurus untuk 15 Juni sampai 21 Juni ya. Kondisi finansial stabil, bahkan potensi pemasukan tambah lewat usaha kecil. Investasi kecil bisa memberi hasil jangka panjang. Di sini sih untuk Taurus cukup bagus, cuman Bunda lihat ya energi Taurus ya ini landai, tidak terlalu zet kayak Cancer tadi ya, tidak. Tapi landai tapi pasti gitu ya. Lanjut tapi di sini sih Bunda lihat 90%, hampir 90% keberuntungan dari Taurus. Ya, untuk yang berzodiak Taurus, yang 10%-nya gimana Bunda? 10%-nya masih berada di finansial yang kemarin. Gitu ya, masih berada di finansial yang kemarin, cuman aman aja, sedikit ruwet sih, cuman nggak apa-apa lah, nggak seruwet yang kayak gimana. Itu adalah ujian keuangan yang harus kalian lewati ya, untuk menambah kebijaksanaan diri dalam mengambil keputusan finansial, gitu ya. Lanjut kita ke Aries ya, pesan keuangan untuk Aries di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni. Awal bulan keuangan mulai membaik, ide baru dan keberanian memicu peluang income. Tapi resiko impulsif spending masih ada. Tetapkan budget awal, hindari keputusan instan di pertengahan minggu. Aries, untuk minggu 15 Juni sampai 21 Juni, di sini sih keuangan membaik di awal bulan ya, biasa ya masa-masa gajian ya. Di sini sih hati-hati dengan apa ya, keuangan yang berantakan ya, karena terlalu menggebu-gebu dari segi pengeluaran di awal bulan, karena wow nih lagi banyak duit nih, wah dia jor-joran ya, traktir kawan gini gitu. Sehingga di pertengahan bulan hampir habis bulan ini membuat kalian sedikit oyong ya, mikir aduh cari kemana nih sisanya sampai gajian. Untuk Aries aman saja ya, aman saja ya. Yang penting pengeluaran ini kamu harus tekan seminim mungkin ya, untuk sisa sampai gajian bulan depan ya. Di sini sih aman-aman saja ya, aman-aman saja. Untuk Aries yang mempunyai peluang usaha atau sudah memiliki usaha itu sangat aman. Pastilah ya kan. Tapi di sini Kak, untuk Aries yang beruntung yang Bunda lihat itu sih cukup bagus ya, di sekitar 70%. Tapi kenaikannya tidak signifikan ya, cuman landai aja, jadi aman ya. Di sini Aries yang memiliki usaha ya, dan 30%-nya Aries yang masih stuck di keuangan kemarin, aman aja semuanya. Aries yang stuck pun itu sudah terbiasa ya memanage keuangan mereka sampai di awal bulan atau sampai mendapatkan pemasukan yang baru gitu. Kalau untuk yang Aries yang mempunyai usaha di sini cukup bagus, cuman tidak terlalu naik atau sangat banyak keuntungannya ya, tapi landai aja. Begitu pesan keuangan untuk Aries ya di tanggal 15 Juni sampai 21 Juni. Teman-teman, untuk pesan-pesan keuangan ini sebenarnya Bunda sampaikan hanya untuk sebagai pertimbangan ya, untuk informasi supaya gimana ya ini, oh seperti itu, baiklah kita hati-hati lagi, seperti itu ya. Untuk semuanya Bunda akhiri, semoga semua makhluk berbahagia. Untuk pertanyaan atau satu hal yang bisa Bunda bantu, boleh di komen ya, boleh di komen. Bunda, aku bintang ini, namaku ini, coba dong lihatin Bunda. Itu boleh banget ya. Ya, begitu teman-teman. Bunda akhiri. Akhir kata, sampai jumpa. Sayonara.